Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mahfudil MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah public speaking dan teman-teman yang menonton video ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang pada kita sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah mengenai apa saja sih alam yang akan kita lalui ketika setelah kita hidup di dunia. Jadi setelah kita hidup berakhir di dunia, kita akan melewati 7 tahapan. Yang pertama adalah yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Yaumul barzah itu yang biasa kita sebut dengan alam kubur. Yaumul barzah ini merupakan gerbang pintu awal untuk menuju yaumul akhirat. Pada tahapan ini kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir terkait amal perbuatan kita. Dan kita akan ditanyai sebuah pertanyaan seperti Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Apakah kita nanti bisa menjawab? Itu semua tergantung amal kita. Ketika kita di dunia melakukan banyak kebaikan, kita pasti akan bisa menjawabnya. Namun, jika kita ketika di dunia tidak melakukan kebaikan, kita tidak akan bisa menjawabnya walaupun di dunia itu sudah menghafalkan. Jadi semuanya tergantung amal kita. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari di mana Allah membangkitkan manusia setelah Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Hal ini tercantum dalam surat Yasin ayat 51, yaitu walufi hafis suri faidahum bilal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka mereka tiba-tiba bangkit atau keluar dari kuburnya untuk menuju menghadap kepada Tuhannya. Kemudian yang ketiga, kita akan melewati yaumul mahsyar, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah berkumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kita akan menerima catatan amal kita. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita akan menemui yaumul hisab. Setelah kita menerima semua amal catatan kita, kita akan diperhitungkan dan diperlihatkan amal kita. Dan yang pertama kali akan dihisab itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Jadi teman-teman, janganlah kalian meremehkan sholat, karena sholat itu adalah hal yang penting, hal yang wajib, dan akan diperhitungkan, akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada yaumul hisab, seluruh anggota tubuh kita semuanya menjadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada waktu itu lidah, tangan, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kelima ada yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan. Pada tahapan ini manusia akan menerima timbangan mereka atas apa yang mereka perbuat, mulai dari amal yang paling kecil hingga amal yang paling besar, tanpa terkecuali. Orang-orang yang beriman, mereka akan bahagia menerima timbangan tersebut. Namun sebaliknya, jika mereka adalah orang yang mengingkari Allah, melanggar aturan Allah, mereka akan merasa penyesalan dan mereka tidak bahagia ketika menerima timbangan tersebut. Kemudian yang keenam, kita akan melewati yaumul syirat, yaitu jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan kita antara surga dan juga neraka. Apakah kita bisa melewatinya? Semua juga tergantung kepada amal kita. Dan bentuk jembatan syirat itu seperti bagaikan rambut sehelai dibagi 7. Bayangkan betapa tipisnya jembatan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang mereka perbuat dan sesuai porsi masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 7 tahapan menuju yaumul akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah iman, menambah ibadah kita kepada Allah, dan bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.